Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherin Dinda Kirani, NPM 20 0305 0107, sebagai moderator pada pagi hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi. Adapun anggota kelompok saya yang pertama Irma Septianingsih, NPM 20 0305 0093. Yang kedua Puput Andini 20 03 05 0095. Dan yang terakhir saya sendiri Sherin Dinda Kirani 20 03 05 0107. Topik yang akan kami bahas pada pagi hari ini adalah konstruktivisme. Filsafat dan konstruktivisme. Filsafat adalah ilmu yang berupaya untuk memahami hakikat alam dan realitas dengan mengandalkan akal budi. Konstruktivisme adalah salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita adalah terkonstruksi atau terbentuk kita sendiri, yaitu menurut von Galset dalam Bettencourt 1989 dan Matthew 1994. Yang selanjutnya pembahasan yang pertama, pengertian filsafat, yang kedua filsafat konstruktivisme, yang ketiga pandangan filsafat konstruktivisme terhadap pendidikan, yang keempat filsafat konstruktivisme dalam praksis pendidikan, yang kelima kelebihan dan kelemahan teori konstruktivisme, dan yang keenam implementasi filsafat konstruktivisme dalam pendidikan. Yang pertama, filsafat. Filsafat menurut Plato merupakan pengetahuan tentang segala yang ada. Sementara menurut Aristoteles, filsafat adalah segala usaha dalam mencari kebenaran. Sedangkan Marcus Tullius Cicero, politikus dan ahli pidato yang amat kondang pada zaman Romawi, mengatakan bahwa filsafat adalah sesuatu yang maha agung dan berbagai upaya dalam mencapai hal tersebut. Menurut Al-Farabi, seorang filsuf Muslim terbesar sebelum Ibnu Sina, contohnya menegaskan filsafat adalah penyelidikan tentang hakikat terdalam alam yang wujud. Yang selanjutnya, filsafat memiliki pertanyaan tentang asal dan tujuan, tentang hidup dan kematian, tentang hakikat manusia, tidak terjawab oleh ilmu pengetahuan. Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin juga tidak akan terjawab oleh filsafat, namun filsafat adalah tempat di mana pertanyaan-pertanyaan itu dikumpulkan, diterangkan, dan diteruskan. Filsafat adalah suatu ilmu tanpa batas. Filsafat tidak menyelidiki salah satu segi dari kenyataan saja, melainkan apa saja yang menarik perhatian manusia. Yang kedua, akan dilanjutkan oleh Mbak Puput Andini. Dipersilakan. Yang kedua, filsafat konstruktivisme. Filsafat konstruktivisme. Konstruktivisme berasal dari kata konstruktif dan isme. Konstruktif berarti bersifat membina, memperbaiki, dan membangun. Sedangkan isme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti paham atau aliran. Konstruktivisme merupakan aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi dari kita sendiri. Para konstruktivis menjelaskan bahwa satu-satunya alat atau sarana yang tersedia bagi seseorang untuk mengetahui sesuatu adalah indranya. Seseorang berinteraksi dengan objek dan lingkungan dengan melihat, mendengar, menjamah, mencium, dan merasakannya. Dari sentuhan indrawi itu, seseorang membangun gambaran dunianya. Kemudian ada 3 taraf konstruktivisme menurut von Glaserveld. Yang pertama adalah konstruktivisme radikal, yang kedua adalah realisme hipotesis, dan yang ketiga adalah konstruktivisme biasa. Oke, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Puput, teruskan ya. Diteruskan. Oke. Ya, yang ketiga adalah pandangan filsafat konstruktivisme terhadap pendidikan.
filsafat konstruktivisme dan pendidikan. Yang pertama adalah hakikat pendidikan menurut aliran filsafat konstruktivisme. Teori konstruktivisme merupakan suatu proses pembelajaran yang mengkondisikan peserta didik untuk melakukan proses aktif membangun konsep baru, pengertian baru, dan pengetahuan baru berdasarkan data. Teori ini mencerminkan peserta didik memiliki kebebasan berpikir yang bersifat eklektik. Artinya, peserta didik dapat memanfaatkan teknik belajar apapun asal tujuan belajar itu dapat tercapai. Kemudian, tujuan umum pendidikan menurut aliran filsafat konstruktivisme. Tujuan pendidikan menurut filsafat konstruktivisme adalah menghasilkan individu yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan persoalan hidupnya. Tujuan filsafat pendidikan memberikan inspirasi bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran yang ideal. Kemudian, hakikat pendidik menurut aliran filsafat konstruktivisme. Peran pendidik dalam aliran konstruktivisme ini adalah sebagai fasilitator dan mediator yang memiliki tugas memotivasi dan membantu peserta didik untuk mau belajar sendiri dan merumuskan pengetahuannya. Selain itu, pendidik juga berkewajiban untuk mengevaluasi gagasan-gagasan peserta didik itu, sesuaikah dengan tujuan pendidikan atau tidak. Kemudian, hakikat peserta didik menurut aliran filsafat konstruktivisme. Peserta didik menciptakan atau membentuk pengetahuan mereka sendiri melalui tingkatan atau interaksi dengan dunia. Peserta didik tidak lagi diposisikan bagaikan bejana kosong yang siap diisi, tetapi peserta didik diberikan kebebasan untuk mencari arti sendiri dari apa yang mereka pelajari. Kemudian, hakikat pembelajaran menurut aliran filsafat konstruktivisme. Menurut kaum konstruktivis, belajar merupakan proses aktif pelajar mengkonstruksikan arti sebuah teks, dialog, pengalaman fisis, dan lain-lain. Oke, yang selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Irma Septianingsih, dipersilakan. Mbak Irma. 4. Filsafat konstruktivisme dalam praksis pendidikan. Konstruktivisme dalam praksis pendidikan. Bagi kaum konstruktivis, belajar adalah proses mengkonstruksi pengetahuan. Proses konstruksi itu dilakukan secara pribadi dan sosial. Proses ini adalah proses aktif, sedangkan mengajar bukanlah memindahkan pengetahuan dari pendidik ke peserta didik, melainkan suatu kegiatan yang memungkinkan peserta didik membangun sendiri pengetahuannya. Mengajar berarti berpartisipasi dengan peserta didik dalam membentuk pengetahuan, membentuk makna, mencari kejelasan, dan bersikap kritis. Jadi, mengajar adalah suatu bentuk belajar sendiri. Dilanjutkan, Mbak Irma. 5. Kelebihan dan kelemahan filsafat konstruktivisme. Kelebihan dan kelemahan filsafat konstruktivisme. Kelebihan konstruktivisme adalah siswa dapat berpikir untuk menyelesaikan masalah, mengembangkan gagasan, dan membuat keputusan. Siswa dapat lebih paham karena terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan baru, dan mereka dapat mengaplikasikannya dalam semua situasi. Selain itu, siswa terlibat secara langsung dan aktif, sehingga mereka akan ingat lebih lama terhadap semua konsep yang dipelajarinya. Sedangkan kekurangan atau kelemahan dari konstruktivisme dapat kita lihat dalam proses belajarnya, yaitu peran guru sebagai pendidik menjadi lebih pasif atau hanya sebagai fasilitator, dan dapat timbul persepsi yang berbeda antara siswa satu dengan yang lainnya. Boleh dilanjutkan lagi? 6. Implementasi filsafat konstruktivisme dalam pendidikan. Implementasi filsafat konstruktivisme dalam penyelenggaraan pendidikan.
Dalam belajar konstruktivisme, guru atau pendidik berperan membantu agar proses mengkonstruksi pengetahuan oleh siswa berjalan lancar. Guru hanya membantu siswa untuk membentuk pengetahuan sendiri. Guru dituntut lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang siswa dalam belajar. Pendekatan konstruktivisme menekankan bahwa peranan utama dalam kegiatan belajar adalah aktivitas siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Segala sesuatu seperti bahan media, peralatan, lingkungan, dan fasilitas lainnya disediakan untuk membantu pembentukan tersebut. Siswa diberi kebebasan untuk mengungkapkan pendapat dan pemikirannya tentang sesuatu yang dihadapinya. Dengan demikian, siswa akan terbiasa dan terlatih untuk berpikir sendiri, memecahkan masalah yang dihadapinya, mandiri, kritis, kreatif, dan mampu mempertanggungjawabkan pemikirannya secara rasional. Oke, demikian tadi presentasi dari kelompok kami, konstruktivisme. Mari kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.